Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa Dalwa TV, para pemirsa program kajian fikih Ramadan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melanjutkan kajian fikih Ramadan, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada pembahasan tentang syarat wajib seseorang untuk melakukan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa alamikum fid dharain amin. Faslun syurutu man yajibu alaihi Ramadan al-aqlu wal bulughu wal islamu wal itaqatu wa yu'maru as-sabiyyu bihi li sab'in wa yudrabu ala tarkihi li 'ashrin in ataqahu. Di sini musannif menyatakan syarat-syarat seseorang yang wajib baginya untuk melakukan puasa Ramadan. Ada 4 syarat. Yang pertama adalah dia harus seorang yang berakal. Bagi orang yang gila tidak wajib baginya untuk melakukan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, al-bulughu, seseorang yang sudah baligh. Maka bagi anak kecil yang belum sampai usia baligh ataupun belum dia itu ada tanda-tanda seseorang yang baligh di dalam dirinya, maka dia juga belum wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah al-Islam. Bagi orang kafir yang dia hidup di negeri Islam, dia tidak wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Jadi bagi pemerintah muslim tidak boleh untuk memaksakan kepada rakyatnya yang beragama non-muslim, non-Islam untuk melakukan puasa Ramadan. Karena bagi mereka yang kafir asli tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian syarat yang terakhir adalah al-itaqatu, kemampuan untuk melaksanakan puasa. Bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, seperti kalau misalkan dia itu termasuk orang yang sudah tua, renta, ya, yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan puasa, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Begitu juga misalkan ketika ada seseorang yang mempunyai penyakit yang tidak ada harapan sembuh, yang penyakitnya berkelanjutan, sehingga dia itu setiap harinya harus mengkonsumsi obat, mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang membuat dia itu bertahan hidup. Ya, bagi dia tidak wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Baik. Syarat yang pertama adalah al-aql, berakal. Seseorang yang gila tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Seseorang yang pingsan, yang koma, juga ketika dia pingsan, ketika dia koma, tentunya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Cuma bagi orang yang pingsan ataupun koma di bulan Ramadan, dia wajib untuk mengqadhanya di bulan-bulan yang lain. Begitu juga orang yang nasallallahu alaihi, dia itu mabuk. Orang yang mabuk, yang dia itu di siang harinya di bulan Ramadan dia kehilangan akalnya, kehilangan kesadarannya, juga wajib untuk mengqadhanya di bulan-bulan yang lain. Syarat yang kedua, wal bulugh, anak yang masih kecil tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Orang yang sudah baligh, dan baligh ini ada yang baligh dengan umur. Jika dia itu sudah mencapai usia 15 tahun masuk 16. 15 tahun masuk ke 16. Wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Kurang dari itu, kurang dari 15 tahun tidak wajib melakukan ibadah puasa Ramadan, tapi kalau tidak ada tanda-tanda baligh yang lain, yaitu tanda baligh yang lain adalah keluarnya sperma. Kapan seseorang sudah keluar sperma,
di usia 9 tahun ke atas, walaupun belum sampai usia 15 tahun, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Begitu juga wanita-wanita yang sudah mengalami menstruasi. Wanita-wanita yang sudah 9 tahun ke atas, walaupun belum sampai usia 15 tahun, kapan dia itu sudah mengalami menstruasi, wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian syarat berikutnya adalah Islam. Bagi orang yang kafir asli, tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, baik itu secara adaan ataupun secara qadhaan. Dia tidak wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga tidak wajib diperintahkan untuk menggodok puasa Ramadan ketika dia nanti masuk Islam. Ini bagi orang yang kafir asli, ya. Dia kekufurannya asli, bukan baru, bukan seseorang yang nasallallahu alaihi yang murtad. Berbeda dengan orang yang murtad, dia itu keluar dari agama Islam, maka baginya wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan adaan wa qadhaan. Wajib dia kembali langsung sesegera mungkin untuk kembali ke agama Islam dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jika misalkan dia itu tidak kembali ke agama Islam sampai ibadah puasa Ramadannya sudah selesai, maka kapan dia nanti balik ke agama Islam wajib mengqadhanya, walaupun dia meninggalkannya selama bertahun-tahun namanya. Misalkan nasallallahu alaihi dia itu misalkan selama 10 tahun dia murtad, kemudian balik lagi alhamdulillah ke dalam agama Islam, maka ketika itu wajib baginya untuk mengqadha puasa Ramadan selama 10 tahun itu, ya. 10 berarti 10 kali 30 atau 10 kali 29 tergantung Ramadannya yang harus digodok. Sekitar ada 300 hari dia itu harus menggodok puasa ibadah Ramadan. Kemudian syarat berikutnya yang terakhir, syarat wajib seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah wal itaqatu, dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bagi yang tidak mampu dikarenakan dia itu tua, dia itu sudah mencapai usia yang sangat tua dan tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun gantinya bagi dia, ya, selagi dia tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, setiap harinya harus membayar ganti puasanya itu sebanyak 1 mud. 1 mud kurang lebih 6 ons makanan pokok yang dibagikan kepada orang fakir ataupun orang miskin dalam keadaan masih mentah. Ya, misalkan di Indonesia itu adalah beras, kurang lebihnya setiap harinya dia wajib membayarkan 1 mud beras, ya, yang mentah kepada fakir, kepada miskin. Kemudian bagi juga orang yang mempunyai penyakit, nasallallahu alaihi, dia punya penyakit yang sudah tidak ada harapan lagi sembuh. Dokter menyatakan tidak bakal sembuh, dia akan menderita penyakit ini seumur hidup misalkan. Dan penyakitnya ini membutuhkan dia itu untuk mengkonsumsi obat setiap harinya, di siang hari, pagi, siang, sore, misalkan dia harus mengkonsumsi obat, atau harus dia itu menggunakan sesuatu yang harus dimasukkan alat tersebut ke dalam tubuhnya dia, yang kalau bagi orang yang berpuasa itu dianggap membatalkan puasanya. Maka bagi dia yang tidak ada harapan sembuh ini, jika dia tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, wajib mengganti puasa tersebut dengan bayaran 1 mud tadi, sama seperti orang yang tua. Jadi dia tidak perlu mengqadha. Bagi orang yang tua renta, bagi orang yang punya penyakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, baginya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, namun gantinya adalah membayar setiap hari 1 mud. 1 mud ukuran itu 6 ons makanan pokok dibagikan kepada fakir, kepada miskin dalam kondisi masih mentah. Nah, kemudian jika ada orang yang tua renta, ada orang yang mengalami sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia memaksakan diri untuk melakukan ibadah puasa, maka puasanya dianggap sah dan dia tidak harus membayar mud tadi.
ya kalau dia memaksakan diri. Cuma tidak wajib untuk memaksakan diri, bahkan jika hal itu membahayakan, syariat tidak menganjurkannya. Bahkan dilarang oleh syariat jika puasa itu menyebabkan dia akan berujung kepada kematian, hal tersebut dilarang oleh syariat. Sebagaimana yang akan kita bahas nanti pada pasal setelah ini. Akan mendidik dia, tapi jalanan yang akan mendidik dia. Maka syariat menyatakan syarat wajib memukul anak itu ketika anak tidak mau diperintah untuk sholat, tidak mau diperintah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan jika dia mampu memang untuk berpuasa, syaratnya itu sebagai